berani, pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus tahu. Yang pemberani itu pernyataannya ditekankan berkali-kali sama Pak Jokowi. Kenapa penting sosok yang pemberani? Kenapa itu kemudian harus di-announce berkali-kali? Kalau kata John F. Kennedy sih, keberanian itu kebajikan yang tertinggi dari seorang pemimpin. Cerdas penting, jujur penting. Tapi cerdas dan jujur tanpa keberanian ya tidak akan membawa umat atau rakyat atau bangsa yang dipimpinnya melangkah. Karena pasti perubahan-perubahan itu karena tindakan orang-orang berani. Oke. Nah, menurut saya Pak Jokowi sendiri teruji layak untuk mengatakan soal keberanian itu, soal nyali itu. Iya. Dari seorang yang pengusaha kelas menengah biasa di kota Solo berani mencalonkan diri menjadi wali kota, berani menjadi gubernur di ibu kota, berani menjadi presiden padahal bukan pemimpin partai, bukan pengusaha, bukan pensiunan jenderal. Itu sendiri sebuah keberanian. Keberanian kemudian menegosiasikan saham 50%, 1% saham Freeport. Keberanian untuk menolak tekanan dari Uni Eropa soal nikel. Hilirisasi, keberanian mendatangi aksi demonstrasi 212 di Monas, sehingga waktu saya pernah nge-tweet, ini loh presiden yang bernyali, bukan sekedar presiden yang bernyanyi. Ya, artinya memang kata berani yang disampaikan oleh beliau itu beliau sampaikan sebagai kunci kemajuan Indonesia karena beliau sendiri menjadi saksi dan pelaku dari apa yang dikatakannya. Jadi wajar. Ya. Ada juga poin berikutnya ketika Pak Jokowi bilang butuh sosok yang bisa memahami rakyatnya. Yang jadi pertanyaan gini, kalimat ini dilontarkan Pak Jokowi pasca PDI Perjuangan sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Kenapa nggak langsung ngomong aja? Oke, kita dukung Ganjar Pranowo. Kenapa harus ngomong sosok yang pemberani, sosok yang dibutuhkan rakyat? Memang itu bukan sosok Ganjar Pranowo. Begini, ada etika-etika yang menghalangi beliau sebagai presiden untuk berbicara satu nama. Dia tahu bahwa relawan, kelompok yang berkumpul di Musra itu banyak aspirasi. Ketika beliau berbicara di Musra adalah ada di sebuah forum yang banyak pilihan-pilihannya, banyak opsi-opsi yang mereka bawa masing-masing. Yang saya tangkap beliau adalah ingin mengkonsolidasikan seluruh relawan ini yang di Musra ini supaya satu barisan. Andai misalnya Bapak Jokowi mengatakan X atau Y, Mas Ganjar atau Pak Prabowo, dan saya yakin sampai ujung beliau tidak akan pernah menyebut nama secara terbuka. Tentu beliau punya banyak pertimbangan, punya banyak sinyal-sinyal, pastinya, dan dalam politik biasa-biasa saja sinyal dan diplomasi itu. Tapi jangan sampai kemudian secara terbuka menyebut satu nama, itu saya pikir Pak Jokowi tidak akan melakukan itu. Tapi apa enggak kemudian itu membuat Jokowi ada di zona abu-abu, jadi terkesan berdiri dua kaki? Penerus saya nanti Pak Prabowo, di satu sisi ia mengatakan bahwa calon presiden yang cocok rambutnya putih. Kan Pak Jokowi bukan berdiri di dua kaki, Pak Jokowi berdiri di 270 juta pasang kaki. Artinya banyak sekali pertimbangan 270 juta pasang kaki yang harus beliau pertimbangkan. Tapi sebagai kader partai kita tahu, kehadiran beliau pada tanggal 21 April di Batu Tulis, itu juga sebuah tanda kan beliau hadir sebagai kader partai. Ya, betul. Saat berbicara di Musra dan juga di beberapa pernyataan yang lain, beliau berbicara sebagai seorang pemimpin yang tahu betul dia sudah bekerja keras, tapi kerja keras itu masih belum cukup untuk menjawab persoalan-persoalan tinggalan masa lalu Indonesia maupun persoalan-persoalan yang baru hadir. Dia tahu betul apa yang dia kerjakan ini, saya tangkap mungkin tidak lebih dari 25% dari apa yang beliau pikirkan harusnya dia kerjakan. Tapi kan batasan konstitusi tidak memungkinkan, ya, untuk beliau menjadi periode ketiga segala macam. Makanya dia ingin memastikan bahwa kerjaanku ini harusnya butuh 20 tahun, butuh 25 tahun. Tapi saya punya batasan konstitusional, saya hanya punya waktu 10 tahun. Maka 15 tahunnya itu harus seperti apa? Makanya beliau kan bilang, dia menyebut 13 tahun, tidak 15 tahun, tapi artinya itu kan 3 periode kepresidenan ya, Livia. Ketika beliau menyebut 13 tahun atau 3 periode kepresiden yang harusnya 15 tahun, dia mengatakan bahwa kira-kira apa yang menjadi targetnya hanya bisa selesai dalam waktu 25 tahun. Disitulah dia tahu betul bahwa 15 tahun itu harus diisi oleh orang yang bisa menuntaskan itu, dan itu butuh keberanian, butuh pemahaman.
ini menarik. Kalau keberanian sudah kita jawab tadi ya. Sekarang pemahaman. Ada dua kan pemimpin itu, yang memahami dan yang disukai. Idealnya sih dua-duanya, Livi. Yes. Misal Livi disukai tapi sekaligus paham. Seorang pemimpin seperti itu. Pemimpin apapun, pemimpin kelas, pemimpin keluarga, pemimpin organisasi, apalagi pemimpin negara. Saya kira survei segala macam itu yang dikeluarkan secara rutin akhir-akhir ini lebih banyak berbicara, bukan lebih banyak. Satu-satu yang dibicarakan adalah tentang siapa yang disukai oleh rakyat melalui presentasi. Pidato di Musra itu mengingatkan, seorang pemimpin pun tidak sekedar bermodal apa yang disukai atau bermodal dia disukai atau tidak. Tapi saat disukai, dia layak dan paham nggak tantangan 13 tahun yang tersisa itu, yang nggak beliau sempat selesaikan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pidato Pak Jokowi, kalau bicara survei itu aspek kuantitatif dari seorang pemimpin, aspek jumlah, berapa persen sih disukai, berapa persen tidak disukai, kira-kira gitu. Nah, pidato Musra kemarin sebenarnya itu adalah sebuah era baru yang mau dikenakan oleh Pak Jokowi. Selain disukai secara kuantitatif lewat presentasi, juga harus memahami persoalan secara kualitatif. Artinya bisa meneruskan apa yang kemudian sekarang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi tentu saja beliau ingin diteruskan apa yang menurut beliau baik. Dan ingin pemimpin penggantinya juga melakukan apa yang belum sempat beliau lakukan. Sesuai dengan rencana beliau. Tapi juga beliau tahu bahwa ada tantangan lain di pemimpin ke depan yang nggak dia temui di periode dia, yang kemungkinan akan muncul tantangan maupun peluang. Peluang dia sebutkan, bonus demografi yang akan dinikmati oleh bangsa Indonesia tahun 2030-an. Dan itu hanya satu kali sebuah bangsa hanya menikmati itu. Artinya pemimpin Indonesia di 2024 sampai 2029 dan sampai 2009 sampai kemudian 2034 itu akan melewati satu periode emas. Periode satu-satunya. Ini sama seperti seorang manusia sakit cacar, hanya sekali seumur hidup. Satu bangsa pun hanya sekali seumur hidup menikmati bonus demografi itu. Persoalannya, Livi, si potensi yang satu-satunya ini, jika salah urus, dia benar-benar menjadi penyakit. Betul, dia akan jadi ngebom diri sendiri. Ngebom diri sendiri.